Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan korupsi dana haji, KPK harus panggil dan juga periksa Yakut Holil Qomas serta Anggito Abimanyu. Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang biasanya gagah saat berbicara isu radikal, begitu menyedihkan saat mengurus ibadah haji. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Fahrul Razi juga membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2019. Alasan keduanya pun sama, karena adanya pandemi COVID-19. Demi keselamatan jamaah, alasan ini seperti hadis sahih yang tidak bisa dibantah. Lebih tepatnya, jurus ampuh menutupi ketidakmampuan. Lebih menggemaskan lagi, selain alasan pandemi, Kementerian Agama melalui BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji selalu sesumbar soal harga sebenarnya dana haji adalah 69 juta rupiah, sedangkan yang dibayar calon haji hanya sekitar 35,2 juta rupiah. Kekurangan biaya ini disubsidi 33 jutaan per jamaahnya. Padahal publik juga sudah tahu subsidi ini pakai dana abadi umat yang uangnya bersumber dari calon haji juga. Center for Budget Analysis, lembaga CBA, menilai persoalan gagalnya haji tahun 2020 dan juga 2021 sebagai sebuah puncak dari bobroknya pengelolaan dana haji oleh BPKH. Mulai dari masalah transparansi, pemborosan anggaran karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPKH tidak sesuai dengan aturan, bahkan adanya dugaan korupsi. Berikut ini adalah penjelasan CBA terkait persoalan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pertama, belanja operasional BPKH tahun 2020 yang terdiri dari belanja pegawai dan operasional kantor mengalami lonjakan drastis. Kenaikannya mencapai sebesar 123 miliar rupiah. Sebelumnya, tahun 2019, belanja operasional menghabiskan anggaran 167,4 miliar rupiah dan tahun 2020 anggaran yang dihabiskan mencapai 291,4 miliar rupiah. Belanja pegawai dan belanja operasional kantor naik drastis dan hal ini cukup janggal mengingat dalam 2 tahun ini tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan belanja pegawai banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Contohnya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai BPKH yang seharusnya diambil dari BPKH dan pegawai, pada praktiknya seluruh biaya diambil dari kas BPKH. Ini sama saja pihak BPKH seenaknya memakai duit jamaah yang diamanahkan dan melanggar aturan perundang-undangan soal pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Potensi penyelewengan dalam kasus ini sebesar 1,05 miliar rupiah. Terkait dalam pengelolaan belanja operasional kantor juga ditemukan banyak penyimpangan. Contohnya pada Oktober tahun 2019, pihak BPKH menjalankan pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah. Faktanya kegiatan ini tidak lain pelesiran atau jalan-jalan karena tidak ada topik dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, dokumentasi pelaksanaan kegiatan per sesi pelatihan, apalagi narasumber pelatihan. Hal ini semakin diperjelas dengan pelaksanaan kegiatan oleh PT AG yang bekerja di jasa perjalanan. Koordinator CBA Jajang Nurjaman mengatakan, akibatnya potensi dana umat yang disalahgunakan BPKH terkait dana operasional kantor sebesar 493 juta rupiah. Modus temuan, pemborosan pembayaran uang harian mencapai 351 juta rupiah, biaya penginapan mencapai 141 juta rupiah. Markup karena biaya tidak sesuai. Berdasarkan temuan tadi, lembaga CBA meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Yakut Holil Qomas serta Anggito Abimanyu. Terakhir, KPK juga harus menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran dana haji, biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai BPKH, serta program pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah. Harta Yakut naik drastis 10 miliar rupiah. Mustafa Nahra pun kagum, berarti ada pemasukan 1,6 miliar per bulannya. Menteri Agama Yakut Holil Qomas alias Gus Yakut jadi sorotan. Hal itu terjadi ketika harta Gus Yakut naik drastis 10 miliar rupiah selama jadi menteri. Politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyindir Yakut Holil Qomas
harta kekayaan semenjak menjadi Menteri Agama. Kagum saya ikut senang, 6 bulan menjabat naik 10 M. Berarti setiap bulan ada pemasukan 1,6 M. Kata Mustafa di akun Twitternya. Warganet pun bisa langsung bereaksi dengan cuitan Mustafa itu. Dari akun Purwoto Sastro. Enak ya jadi menak? Ada pula dari akun @zainuri. Menak, menakjubkan. Ada pula dari akun Harismith, gaji menteri berapa ya? Serius nanya. Sementara sebelumnya, dilansir dari Tribun News, harta kekayaan dari Menteri Agama Yakut Holil Qomas dikabarkan telah mencapai 11,1 miliar rupiah. Selama ini naik sekitar 10 miliar rupiah dibandingkan saat ia menjadi anggota DPR RI. Nama Menteri Agama Yakut Holil Qomas mendadak jadi sorotan setelah mengumumkan keputusan terkait dengan keberangkatan haji 2021. Menag Yakut mengatakan pemerintah resmi membatalkan keberangkatan calon jemaah haji 2021. Masih adanya pandemi COVID-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa para calon jemaah haji jadi alasan. Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia, kata Yakut Holil Qomas di Jakarta pada Kamis 3 Juni. Dengan demikian, ini adalah kali kedua Indonesia tidak memberangkatkan haji jamaah untuk ke Arab Saudi sejak 2020. Keputusan ini pun menuai sejumlah pro dan kontra di masyarakat, termasuk kritik dari beberapa politisi. Terlepas dari hal itu, Yakut Holil Qomas adalah salah satu di antara pejabat negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Apalagi sebelum menjadi Menak, Yakut Holil Qomas pernah jadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN terbaru yang dilaporkannya saat jadi Menak pada 31 Maret, Yakut Holil Qomas memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah. Harta kekayaan ini naik sekitar 10 miliar rupiah atau tepatnya 10 miliar,2 dibandingkan saat menjadi anggota DPR. Dari LHKPN per 19 Juni 2019, harta kekayaan Yakut Holil Qomas mencapai sebesar 936 juta rupiah. Saat itu, Yakut Holil Qomas memiliki 1 bidang tanah, 2 kendaraan, harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas. Sementara saat menjadi Menak, Yakut memiliki 6 bidang tanah yang nilainya mencapai 9,3 miliar rupiah. Ia juga masih memiliki 2 kendaraan senilai 1,2 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 220 juta rupiah dan kas setara kas 646 juta rupiah. Namun Ketua GP Ansor itu juga memiliki utang sebesar 300 juta rupiah sehingga mengurangi jumlah asetnya.